Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Hadis yang ke-38 bab tentang kesabaran, halaman 27, kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala takhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku memasuki ruangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aku, dan beliau dalam keadaan sakit. Wa huwa yu'aku, beliau sakit, ya, beliau sakit, dalam keadaan sakit. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan sadidan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sakit yang serius. Wa'kan sadidan, yang berat. Qala ajal ini aku kama yu'aku rajulani minkum. Benar, sesungguhnya aku sakit seperti sakitnya dua orang laki-laki di antara kalian. Sesungguhnya aku sakit seperti sakitnya dua orang laki-laki di antara kalian. Aku berkata, fakultu dzalika anna laka ajrain. Hal tersebut karena dua kali pahala, ya, dua kali lipat, ajrain. Ajal dzalika kadzalik, benar hal tersebut seperti itu. Dzalika kadzalik, itu seperti itu. Hal tersebut seperti itu. Ma min muslimin yusibuhu adan, tidaklah bagi seorang muslim, ma min muslimin yusibuhu adan, tidaklah bagi seorang muslim menimpa rasa sakit, yusibuhu adan, menimpa dirinya rasa sakit, syaukatan fama fauqaha, terkena duri atau lebih dari itu, ya. Syaukatun fama fauqaha, terkena duri atau lebih dari itu, illa kafarallahu biha, kecuali Allah menebus dengannya, yaitu dengan rasa sakit itu, sayyi'atihi, kesalahan-kesalahannya.
wa khuttat anhu dzunubuhu, dan gugur semua dosa-dosanya. Wa khuttat anhu, dan gugur, wa khuttat anhu dzunubuhu, dan gugur semua dosa-dosanya. Ya. Kama takhuttu, seperti gugurnya as-sajaratu waraqaha, daun pohon, daun pepohonan. Seperti gugurnya daun pepohonan. Ini seperti gugurnya daun, yaitu seperti gugurnya pohon, yaitu daunnya. Seperti gugurnya daun pepohonan. Muttafaqun alaih. Di al-waqu adalah mahdzul khumma wakil al-khumma. Al-waqu itu sama dengan adalah demam. Demam yang tinggi. Ya. Kita bahasnya. Lis sabri alal ibtila umuman. Sabar karena ibtila. Sabar karena ibtilaat, karena cobaan-cobaan itu umum, secara umum. Wal maradi khususon, sedangkan sakit ini lebih khusus. Thawabun azimun indallahi azza wa jalla. Maka pahalanya, ya, pahalanya karena sakit, pahalanya dengan sabar karena sakit, ya, maka itu adalah azimun, besar. Wadzalika annallaha ja'ala al-ibtila'at kafaratin lidzunubil mu'minin. Karena Allah menjadikan ibtilaat, Allah menjadikan cobaan-cobaan itu sebagai kafarat. Kafarat itu jamak, ya, pakai di dalam penjelasannya pakai tak, ya, tak jamak itu perempuan. Ibtilaat juga jamak. Jenis-jenis dari cobaan itu banyak. Jenis-jenis dari cobaan itu banyak, sedangkan sakit itu khusus. Sehingga sakit itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk satu, menghapus dosanya, dua, mengangkat derajatnya. Sakit kok mengangkat derajatnya sih? Bukankah kalau sakit itu seperti orang nggak berguna? Ya, kelihatan. Jadi kelihatan. Kalau kalian ke rumah sakit, ya, kalian ke rumah sakit, terutama di saat subuh, terutama di saat subuh, itu orang yang mempunyai kebiasaan beribadah dengan orang yang tidak, itu kelihatan. Yang pertama, biasanya kalau sedang sakit subuh itu kan waktunya kan singkat, itu pasien tidak bangun atau tidak dibangunkan. Yang jaga itu juga tidak sholat, tidak kelihatan kesibukan mereka itu
untuk mengisi awal hari, yaitu dengan menjalankan ibadah sholat subuh. Padahal subuh itu waktu yang sibuk. Subuh itu waktu yang sibuk. Kalau abang jaga bakung atau jaga maut itu, saya harus cepat dulu, dipercepat sholat subuhnya. Adzan di luar, sebelum adzan kita sudah sholat tahajud. Kemudian sambil nunggu waktu adzan selesai langsung sholat subuh, supaya segera bisa memwudui bakung. Karena kan tidak sekedar wudhu, membersihkan kan, atau mungkin ganti pakaian dan seterusnya. Sehingga subuh itu harusnya itu kelihatan hiruk pikuk di rumah sakit, tapi ternyata sepi. Ya, sepi. Tidak kelihatan ada aktivitas, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga subuh bakung sudah bangun, cuma belum bisa apa-apa, hanya menunggu diwudhui. Saya sholat dulu, selesai kemudian langsung mengambilkan air, ya, nyari yang hangat dan seterusnya. Disitulah kemudian kelihatan bahwasanya meskipun dalam keadaan sakit, itu kemudian Allah mengangkat derajat orang yang sakit. Ya, ketika dia bersabar. Dan bentuk daripada kesabaran orang yang sakit itu, dia tetap untuk menjalankan ibadah. Tidak ada rukhsah. Maksudnya tidak ada rukhsahnya itu di gerakannya, bukan di wis gak apa-apa wis gak sembahyang wong atase loro, bukan di situ. Tapi rukhsahnya adalah nanti rukhsah. Keringanannya adalah sholat sambil duduk atau sholat sambil tidur. Tapi tetap harus sholat. Seperti itu. Sehingga sakit itu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk satu, menghapus dosanya. Berarti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan sakit itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau diberikan sehat, berarti nggak sayang. Juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Nah, di saat sehat itu kita menjalankan amanah dari sehat, amanah dari kesehatan. Jangan kemudian di saat sehat menjalankan aktivitas orang sakit. Ya, apa aktivitas orang sakit? Apa? Sholat. Sakit itu ya orang sakit sholat. Aktivitas orang sakit ya tiduran. Ya, kamu sakit gitu nah. Ya, kalau sakit istirahat. Sakitnya apa? Kalau sakitnya serius maka bed rest. Istirahat dengan sempurna, tidur saja. Kalau sakitnya biasa-biasa, tetap dipakai aktivitas biar lupa dengan sakitnya tersebut. Karena semua orang mengalami rasa sakit, dan sakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Apalagi pas sakit itu di waktu menjalankan aktivitas ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Sakit ditambah lagi dengan ujian sakit, itu akan menjadikan kalian itu terangkat derajatnya. Ya. Kemudian, ya, wal anbiya hum asadun nasi balaan, dan para nabi itu cobaannya itu yang paling berat. Cobaan rasa sakit ini yang paling berat.
Banyak orang luka, tapi luka karena bekerja. Banyak orang luka, tapi luka karena bermain. Ya kan? Tiba-tiba kemudian tiba. Kalau kerja tiba-tiba kemudian kecepit apa begitu. Kalau di pertukangan karena ketiban watu dan seterusnya. Tapi kalau Nabi ini sakitnya karena apa? Dipukuli sama orang kafir, ya. Dilempari batu sama orang kafir. Itu lebih berat daripada kalau kamu sakit jatuh itu biasa. Biasa sakitnya itu hanya di fisik. Tapi kalau sakit karena dilempari orang itu kan tumpuk-tumpuk itu sakitnya, betul enggak? Wis loro kemudian iki lah apa iki wong kampung kok ngelempari saya dengan batu. Betul ya? Tumpuk-tumpuk. Sehingga tidak ada rasa sakit yang lebih sakit daripada yang dialami oleh para nabi. Ya. Sehingga bentuk ujian ini pasti kita lalui dan kita harus bersabar. Harus bersabar. Wa fi hadzal hadis ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubtala wa yusbiru, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diuji dengan rasa sakit ini dan beliau bersabar. Wa fi hadzal hadis yarwi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk ke dalam ruangan di mana di sana ada Nabi, lalu yarawnahu yazuruhu fi mardihi wa wa yu'aku wa akan sadidan. Beliau berziarah kepada Nabi yang sedang dalam keadaan sakit yang sangat. Wal wa'ku adalah al-khumah. Sedangkan yang dimaksud dengan wal wa'ku adalah al-khumah, yaitu demam. Famassa biyadihi, lalu kemudian beliau itu menyentuh dengan tangannya, menyentuh Nabi dengan tangannya untuk apa? Mengetahui suhu, ya. Tidak ngantuk. Silakan ambil air wudu. Ya. Jadi rasa sakit itu sahabat kita. Ya, rasa sakit itu adalah teman akrab para pejuang. Bahkan rasa sakit itu adalah kebanggaan. Para sahabat itu kalau bekas luka di punggungnya, di dadanya banyak, itu bangga. Betul enggak? Dadi arek lanang itu kudu akeh bekas lukanya. Gak mulus. Ngerti maksudnya? Kalau anak laki-laki banyak bekas lukanya di medan pertempuran, itu kira-kira itu kan ini dulu kenang-kenangan dari Badar, yang ini kenang-kenangan dari Uhud, ya ini kenang-kenangan dari Mu'tah. Sedangkan tanganku yang putus ini kenang-kenangan dari perang Tabuk. Ya, di situ awake ganteng mulus iki kan kenang-kenangan blas. Isinya apa? Flexing.
Ya, ditato-tato, kenang-kenangannya ditato-tato, ditulis di sini. Warung, itu warung enggak? Love, 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 love. Ya. Ditulis naga macam-macam. Itu bukan kenang-kenangan. Ya, yang bikin orang takut itu bukan tato, tapi bekas luka di mana dia itu sudah masih bertahan. Ya, itu berarti dia orang yang kuat. Nah, kalau sekarang tidak ada perang di sini, ya, maka apa? Tidak harus luka di situ, tetapi bagaimana kamu bisa bertahan, ya, kuat untuk menahan rasa sakit. Ngeluh titik njaluk mole, ya, misal begitu. Drama, banyak dramanya, ya. Kecuali kamu pemain sinetron itu nggak apa-apa, banyak dramanya. Ini adalah kehidupan yang real. Apa real itu? Nyata, kehidupan yang nyata. Dan kamu sebagai laki-laki, kamulah nanti di rumah tangga kamu itu yang paling harus banyak menahan rasa sakit. Ya. Menanggung rasa sakit dari keluarga. Selanjutnya menanggung rasa sakit dari umat. Selanjutnya, ya, kalau kemudian persoalan dirinya sendiri masih belum beres, maka dia juga belum beres di dalam pertanggungjawaban dia kepada keluarga. Kalau pertanggungjawaban dia kepada keluarga juga belum beres, dia juga pasti belum beres kalau diamanahi ilmu oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan estafet perjuangan Nabi. Betul enggak? Betul enggak? Paham? Enggak paham? Saya ulang. Risalah Rasul ini dilanjutkan apa sampai di sini saja? Siapa yang melanjutkan persoalannya? Siapa? Pewaris. Siapa? Persoalannya. Apakah kamu akan mengharapkan orang lain ataukah kemudian kamu jawab saya yang akan melanjutkan? Siapa? Kita. Kenapa kamu ragu-ragu? Menjawab itu kenapa ragu-ragu? Ya. Zaki, siapa yang melanjutkan estafet kenabian ini? Kita. Kita ini yang menjamin. Umpama Nabi khawatir, pasti khawatir Nabi. Risalahku ini bagaimana ke depan? Kamu mengatakan, saya yang akan melanjutkan kanjeng Nabi. Saya yang akan melanjutkan. Dengan seluruh resiko dan seluruh penderitaan yang lumrah terjadi kepada seluruh penerus Nabi. Ya. Kayak seperti orang tuamu. Seperti orang tuamu sedang khawatir kamu anak lanang ijen, dulurmu cilik-cilik, batuk-batuk cilik-cilik. Orang tuamu sedang keadaan sakit yang kira-kira itu tidak ada kemungkinan sembuh. Terus sebagai anak lanang ditakai bapakmu nggak takut, tapi kamu tahu itu adalah kekhawatiran. Lalu kamu saat durung ditakoi
ngomong, wis Pak, gak usah khawatir, saya yang akan nanggung adik-adik. Beres. Kira-kira mendengar jawaban seperti itu orang tua tenang apa? Resah? Tenang. Sebagai penjamin, penjaga. Penjaga keluarga yang amanah. Penjaga keluarga yang terpercaya. Tapi kalau kemudian generasi muda aja toleh, ya, generasi muda tapi lebay, ya, generasi muda tapi seperti stroberi. Sekarang ada namanya apa? Generasi apa? Stroberi. Apa stroberi? Hah? Generasi stroberi apa? Tahu maksudnya? Gampang apa? Gampang ceprot, gampang bosok. Karena hujan sedikit langsung mau bunuh diri. Karena hujan sedikit kemudian putus asa. Ya, orang itu diuji. Orang itu diuji. Dan ujian itu macam-macam ujiannya itu. Macam-macam. Nah, kalau dia kemudian diuji dari satu macam berhasil, akan diuji lagi pada jenis yang kedua, berhasil lagi, diuji terus sampai dosa dia itu habis. Gak pernah lepas dari ujian, diuji terus. Berarti apa? Dia disayangi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, kalau kamu ingin lepas dari ujian, ya berarti kamu ingin mati, sebab hanya orang mati yang sudah tidak diuji lagi. Paham? Mau tidak diuji lagi? Kalau tidak diuji lagi, maka sudah siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menikmati hasil ujiannya. Maka kalian bersyukur ya. Terus kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Ya, kemudian wa qala ya Rasulullah innaka tu'aku wa akan sadidan. Wahai Rasulullah, engkau ini sakit yang sangat serius. Qala na'am betul. Kata Nabi, ini aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku ini sakit ya. Rasa sakit ini 2 kali lipat. Ya. Coba. Kalau kamu siapa yang pernah sakit apa namanya kepala pusing, flu, semua pernah kan? Tidak ada yang tidak pernah sakit flu, ya betul kan? Virus yang paling cepat menyebar, pusing kamu. Derajat pusingnya sama, si A, si B, si C sama. Tapi kalau dengan Nabi maka itu rasa sakitnya 2 kali lipat yang diderita oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan ngeluh. Nabi itu mengalami itu. Jangan ngeluh. Ya. Bahkan kalian harus bersyukur. Bersyukur. Enggak kemudian menyerah begitu. Kemudian asaba bil maka ma yusabu rajulan minkum. Aku menderita demam ini 2 kali lipat demamnya 2 orang laki-laki di antara kalian. Wala at'abu wa ta'allamu kama yata'allamu rajulan minkum. Dan tidaklah aku ini keras ya ujiannya dan sakit, merasa sakit sebagaimana dirasakan 2 orang laki-laki yang sakit.
dikumpulkan jadi satu, dan Nabi mendapatkan dua rasa sakit itu. Kalau Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Dzalika anallaha ajrain, analaka ajrain?" Apakah itu disebabkan karena engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat? Pak Ajabu sallallahu, nah betul. Betul. Semakin sakit semakin besar pahalanya. Kalau sakit terus, ya semakin banyak. Gak sembuh-sembuh. Ya. Sakit yang merupakan sakit apa? Sakit yang tidak bisa disembuhkan. Contoh apa sakit yang tidak bisa disembuhkan? Ya tergantung HIV-nya kenapa gitu. Ya. Karena dia juga bisa jadi adab bagi yang tidak karena maksiat. Contoh sikile cuklek. Sikile cuklek itu bisa disembuhkan enggak? Wis cuklek. Ya. Karena dia apa namanya atau terpotong tangannya ya dalam kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan nggak bisa lagi sakit itu menjadi beban hidup dia sampai mati. Betul kan? Maka dia harus bersabar selamanya. Dia bersabar selamanya atas cacat yang permanen. Ngerti enggak cacat permanen? Apa cacat permanen? Yang mengamputasi anggota badannya. Ya cacat yang tidak bisa ditambani lagi. Solusinya apa? Ya sabar. Solusinya cuma satu, yaitu sabar. Berarti apa? Allah menyayangi dia. Dia nggak normal, sing liyane iso bal-balan, dia kemudian cuma lihat aja. Sing liyane iso menjalankan aktivitas yang umum, dia akhirnya hanya melihat. Karena dia sedang menjalani masa ujian. Yaitu ujian karena sakit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter seorang muslim, ini karakter ya. Ini karakter. Kemudian summa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam annahu ma min muslim yusibuhu adan. Kemudian beliau dalam sakitnya itu memberitakan, tidaklah menimpa kepada seorang muslim rasa sakit maradun famasawahu, atau yang semisalnya, ai min masaibil kabira aw saghira, apakah itu musibah yang besar ataukah itu musibah yang kecil, jalila aw hakira, ya, ila kanat sababan ayafirallahu lahu biha min dunubi, pasti itu akan menjadi sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Wa tasaqatat dunubuhu kama tahatus sajarah waraqah, dan kemudian gugur seluruh dosa-dosanya seperti gugurnya daun di pepohonan. Kamu lihatnya di depan itu. Beberapa waktu yang kemarin habis daunnya. Betul ya? Rontok. Nggak ada satupun yang tersisa. Itu. Nangka tidak mengalami rontoknya daun. Tapi kalau pohon apa itu? Itu yang di depan itu yang iya. Bukan kepo itu. Mahoni kalau bahasa Indonesianya. Mahoni, tumbuhan keras namanya, tumbuhan hutan itu. Mahoni itu mengalami rontoknya daun, habis itu. Kamu nyapu pagi jam 7 lagi kan ya,
ada lagi. Nanti kemudian kayak nggak disapu. Nah, ternyata dia merontokkan daun semuanya habis. Satu pun tidak ada. Nah, setelah itu kemudian muncul tunas yang baru. Betul kan? Sekarang seger itu. Ya. Pelajarannya apa? Satu, setiap rontoknya daun akan digantikan oleh daun yang lain. Daun yang lebih bagus. Maksudnya apa? Masyarakat yang sudah tua ini, ya, generasi yang sudah harus digantikan ini, itu pasti akan rontok. Ya, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang terus merusak dunia ini, yaitu maksiat, itu mereka akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diganti setiap satu daun yang gugur, di situ juga akan muncul tunas baru. Paham? Paham, Zidan? Ya. Dan kamulah itu yang menjadi daun baru itu. Dalam konteks kesabaran, kalau kemudian kita itu diuji sakit yang nggak sembuh-sembuh, sakit yang lama, maka itu adalah Allah sedang merontokkan dosa-dosa kita sampai habis. Ngerti? Sehingga rasa sakit itu adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan rasa sakit itu hanya satu. Nabi itu kemudian menderita 2 kali lipat daripada 2 orang laki-laki. Paham ya? Jadi dengan sabar itu, sekecil apapun musibah yang menimpa kita, ya, sekecil apapun, bahkan kena tusuk duri, melaku, kena apa namanya, daun apa? Di putri malu, ya. Itu kadang-kadang bubut suket, batak gini kena, aduh gitu, kena durinya putri malu, atau lagi jalan kena apa namanya, itu bunga mawar itu yang ada durinya, itu sudah menggugurkan dosa. Atau dicokotil lamuk juga kan sama ya. Lamuk kan juga ada durinya, jarumnya, watel KB dan seterusnya. Pokoknya yang menjadikan kita sakit itu adalah Allah sedang ingin merontokkan dosa-dosa kita. Maka harus bersabar. Kalau kamu bersabar, maka pasti kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kemudian mengatakan itu namanya skill, apa skill itu? Kemampuan, keterampilan, begitu ya. Nah, skill, kemampuan, itu ada 2. Yang pertama adalah hard skill, yang kedua adalah soft skill. Hard itu apa? Keras. Soft itu lunak. Soft skill. Kalau kamu sedang melamar pekerjaan, ditanya oleh HRD, apa HRD itu? Ya, yang bagian nerima itu human resource. Artinya dia mengetes apakah ini layak diterima di kantor ini ataukah tidak. Ya, itu biasanya yang ditunjukkan apa? Ijazah. Betul ya? Ada nilainya. Itulah disebut sebagai hard skill. Lalu dia ditanya-tanya dia. Yang mana kemudian menunjukkan
kepedean dia, oh caranya jawab itu pede banget ya. Ditanya lagi, kalau masalah gini bagaimana? Dia kemudian menjawab lagi, oh semangat dia bagus, semangatnya kelihatan, tutur kata dia kelihatan, gerak tubuh dia yang sopan juga kelihatan, apa namanya, ketangguhan dia kelihatan. Itu namanya soft skill. Apa namanya? Soft skill. Dan kebanyakan yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan orang itu adalah soft skill, bukan hard skill. Ngerti maksudnya? Paham? Seperti ketika Abah di masjid penanggungan, kalau kemudian Abah menggunakan pendekatan hard skill, maka saya harus berdiskusi kepada Pak Mudin, berdiskusi kepada Pak Tamir, berdiskusi kepada ini, keluar seluruh dalil sebagai dasar argumentasi. Debat tadi ini. Tapi kalau kemudian yang ditunjukkan adalah kesabaran, keistiqomahan, ketekunan tanpa menjelaskan apapun. Lalu kemudian orang kampung menilai, oh beliau ini mempunyai nilai-nilai kebaikan A, B, C, D, E. Berarti orang baik. Diterima di masyarakat. Ngerti maksudnya? Padahal tanpa ngomong. Ngerti maksudnya? Demikian pula kalian, itu kecerdasan soft skill-nya itu harus juga dibangun. Sabar itu adalah soft skill. Kalau kamu sabar, nilaimu jelek, kamu nggak menyerah. Sulit. Iya sulit, tapi saya tidak menyerah. Kamu tidak gampang menyerah. Kapan seseorang disebut kalah? Kapan? Jika dia sudah tidak bangkit lagi. Kalau dia masih bangkit lagi, belum kalah. Gagal, ulang, gagal, ulang, gagal, ulang. Sampai belenger itu tetap diulang. Itu Allah sedang menguji kesabaran kamu. Gak gampang menyerah. Nah itu adalah soft skill. Kenapa orang tidak gampang menyerah? Kenapa? Karena dia punya harapan. Ya. Seseorang tidak akan menyerah, kenapa? Karena dia punya harapan. Maka untuk mematikan seseorang itu cukup dimatikan harapannya. Seperti kamu kaya, kamu sehat, ya, kamu punya kendaraan, tapi kalau kamu tidak punya harapan hidup, kamu nggak akan ngapa-ngapain. Betul? Karena kamu tidak punya harapan. Tapi kalau kamu punya harapan, meskipun kamu itu susah, berat dan sebagainya, tapi kamu punya harapan, kamu tidak akan pernah menyerah. Dan itu akan berhasil. Ngerti? Jadi jangan pernah putus harapan. Dan setan itu senantiasa berjuang untuk memupus harapan dari orang-orang yang ingin berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami? Nah, ini dalam pembahasan husnudzon. Nah, husnudzon itu adalah juga soft skill. Nah, seluruh pembahasan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini,
Kalau Abah simpulkan itu adalah dalam kategorinya adalah soft skill. Kalau kamu sedang belajar nahwu dengan Ustadz Hakil, itu kamu sedang belajar hard skill. Itu maksudnya. Makanya ada orang yang pinter nahwu, tapi kemudian bisa baca, tapi kemudian akhlaknya nggak baik. Jadi soft skill-nya jelek. Dipakai dia, tidak dia di masyarakat. Jadi dipakai enggak? Ada orang ngajinya pinter, tapi sombongnya amit-amit. Dipakai enggak dia? Soft skill-nya jelek. Ada orang yang biasa-biasa saja. Berarti saya tak biasa-biasa. Bukan begitu maksudnya. Hard skill kamu diasah, soft skill kamu juga diasah. Berjalan seiring. Ngerti? Nah, disinilah kemudian nanti derajat kalian itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari aspek kesabaran. Tutup dengan doa kafatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.